Salam, puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena tidak henti-henti Engkau menunjukkan kebaikan-Mu kepada kami, dengan terus memberikan nasihat dan menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu kepada kami, supaya kami terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu, hidup kami menjadi berkenan dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus yang akan mampukan dan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Salam, puji nama Tuhan. Mari kita baca Alkitab kita dari surat Yakobus pasal yang pertama. Kita baca 26 dan 27. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ibadah yang sejati, ibadah yang murni. Saudara, ibadah secara sederhana itu adalah ungkapan bakti seseorang kepada pribadi yang disembah. Jadi ungkapan bakti, makanya ibadah ada yang menggunakan kata kebaktian, ya sama saja ibadah kebaktian. Ya, ekspresi menyembah itulah ibadah. Kalau dalam suratnya Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma dikatakan bahwa ibadah yang sejati, yang berkenan kepada Allah adalah mempersembahkan seluruh hidup, seluruh tubuh. Itu ibadah. Jadi di dalam Alkitab, ibadah tidak hanya berbicara hal-hal yang bersifat ritual keagamaan aja, bukan hanya ritus-ritus agamawi saja yang disebut sebagai ibadah, tapi ibadah yang sebenarnya adalah sepanjang hidup. Itu adalah ibadah. Jadi kalau kita mau membuktikan dan menunjukkan bakti kita kepada Tuhan yang kita sembah, kalau kita mau menunjukkan, mengekspresikan penyembahan kita kepada Tuhan, bukan hanya pada saat kita sedang ada dalam persekutuan, memuji, menyanyi, menaikkan pujian bersama-sama, di situ kita menyembah, di situ kita beribadah. Bukan hanya itu betul bagian ekspresi kita menyembah Tuhan, ekspresi kita berbakti kepada Tuhan, dengan kita menyanyi pujian, dengan kita belajar bersama-sama firman Tuhan dan seterusnya. Tapi ibadah lebih dari itu, karena ibadah artinya mempersembahkan seluruh tubuh, seluruh aspek hidup, itu menjadi ibadah kita. Dalam suratnya Yakobus mengatakan bahwa ibadah yang murni itu juga bukan sekedar ibadah yang tadi bersifat ritual dan bersifat kegiatan-kegiatan agamawi saja, tapi ibadah yang murni justru merupakan hal yang sangat praktis dalam kehidupan sehari-hari, hal yang nyata dan terus harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini katakan bahwa jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Dari surat ini kita belajar bahwa ibadah yang murni, kalau kita mau menunjukkan bakti kita kepada Tuhan, yang pertama kita harus bisa mengendalikan lidah kita. Ini berbicara tentang mengendalikan perkataan kita, mengendalikan ucapan kita. Dalam pasal yang ketiga, Yakobus menjelaskan tentang lidah. Bagaimana itu lidah digambarkan seperti api yang walaupun kecil bisa membakar. Lidah kecil tapi bisa mengendalikan dan bisa berpengaruh, berdampak sangat luar biasa dalam kehidupan seseorang. Bahkan dikatakan lidah bisa dipakai untuk memuji Tuhan, tapi satu sisi lidah juga bisa digunakan untuk mengutuk ciptaan Tuhan. Artinya apa? Lidah sangat penting dan sangat berdampak. Oleh karena itu, kalau kita mau menunjukkan bakti kita kepada Tuhan, yang pertama belajar untuk mengendalikan lidah, mengendalikan ucapan kita.
Jangan ketika kita berucap, yang penting saya mau ngomong. Orang mau sakit hati, itu bukan urusan saya. Saya mau sampaikan apa yang ingin saya katakan. Apakah memuliakan Tuhan atau tidak, itu bukan persoalan bagi saya. Yang penting apa yang saya ingin katakan terucapkan. Sebagai orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, mau menunjukkan bakti kepada Tuhan, harusnya kita nggak seperti itu. Kita kendalikan. Ketika kita mau mengucapkan kata-kata, kita kendalikan. Apakah kata-kata itu mempermuliakan nama Tuhan? Apakah kata-kata itu menjadi berkat bagi orang di sekitar kita? Atau sebaliknya, kata-kata itu menghujat Tuhan. Kata-kata itu menyakiti banyak orang. Kalau kita tidak bisa mengendalikan ucapan kita, Yakobus mengatakan, itu sama saja kita menipu diri sendiri. Dengan ibadah kita, kita bohong. Bahkan dikatakan sia-sia ibadah kita. Ya, kesalehan kita. Walaupun ada orang yang dianggap sangat saleh dalam kegiatan agamawi, tapi ketika ucapan yang dikeluarkan dari mulutnya tidak memuliakan Tuhan, justru menghujat, tidak menjadi berkat bagi banyak orang, tapi justru menyakiti banyak hati orang. Justru di situ dikatakan sia-sialah kesalehannya, dan sama saja sedang menipu diri sendiri. Jadi saudara, kalau kita adalah orang-orang yang mau menunjukkan bakti kita kepada Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, yang pertama belajarlah mengendalikan lidah kita, perkataan kita. Yang kedua, belajarlah memperhatikan orang-orang yang lemah, yang membutuhkan pertolongan. Ayat yang ke-27, ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Jadi perhatikan orang-orang yang hidup di dalam kelemahan, di dalam kesusahan. Di sini katakan janda-janda, tapi janda-janda dalam kesusahan mereka. Kalau dalam bagian yang lain, Rasulullah juga memberikan nasihat. Ya, seperti apa orang yang perlu didukung, seperti apa orang yang perlu diperhatikan. Jadi mari kita memberikan perhatian, dukungan kepada mereka, para orang-orang, pribadi-pribadi yang memang memerlukan dukungan, perhatian dari kita, bantuan dari kita. Mereka adalah dikatakan, digambarkan, dikatakan, diwakilkan dengan yatim piatu, anak-anak yang memang tidak punya siapa-siapa selain Tuhan. Dan bahkan ketika kita berbuat baik kepada mereka pun, mereka nggak punya potensi untuk membalas itu kepada kita. Sama juga janda-janda dalam kesusahan. Jadi mari kita bantu, kita perhatikan orang-orang yang memang sungguh-sungguh membutuhkan. Orang-orang yang memang tidak punya potensi, ketika kita bantu, orang itu akan membalas bantuan kita. Itu yang Tuhan mau dari kita. Kalau kita membantu orang tapi orang itu bisa memberikan balasan bahkan lebih dari apa yang kita berikan, itu bukan membantu namanya. Tapi banyak orang lebih suka seperti itu. Kita memberikan perhatian kepada orang yang kira-kira nanti orang itu juga bisa memberikan keuntungan kepada kita. Memperhatikan perhatian kepada orang-orang yang kira-kira bisa membalas kebaikan kita. Di sini katakan bahwa kita harus memberikan perhatian kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang dalam kesusahan, orang-orang yang tidak bisa membalas kebaikan kita. Kita harus perhatikan mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus menjaga hidup kita. Tetap jaga kekudusan hidup kita. Katakan, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi ibadah yang sejati, yang murni, kata Yakobus, pertama mengendalikan lidah, perkataan kita. Yang kedua, perhatikan orang-orang yang lemah, hidup dalam kesusahan, dalam penderitaan. Dan yang ketiga, menjaga diri supaya kita tidak dicemarkan oleh dunia. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang memang sudah tercemar. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang memang sudah dicemari oleh dosa. Ya, sehingga konsep-konsep yang ada di dunia pun adalah konsep-konsep yang sudah diwarnai oleh dosa. Kita sebagai orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, jaga diri supaya kita nggak ikut konsep-konsep dunia yang memang sudah tercemar oleh dosa, kita hidupi. Berarti kita sedang mencemarkan diri kita dengan dosa.
Tuhan mau kita menjaga diri kita. Itu cara kita berbakti kepada Tuhan. Jaga diri kita, jaga hidup kita, supaya kita tidak cemar oleh dunia yang memang sudah dicemari oleh dosa. Jadi saudara, kita belajar 3 hal dalam kesempatan hari ini. Sebagai orang-orang yang berbakti beribadah kepada Tuhan, mari belajar kendalikan perkataan kita, lidah kita. Mari kita belajar perhatikan orang-orang yang lemah, membutuhkan dukungan kita. Dan yang ketiga, kita terus belajar untuk bisa mengendalikan diri kita, supaya kita tidak tercemar. Kita belajar untuk menjaga hidup kita, supaya kita tidak cemar di tengah-tengah dunia yang memang sudah tercemar oleh dosa. Tuhan berkati kita semuanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk nasihat-Mu, bagaimana kami harus hidup sebagai orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Roh Kudus akan mampukan kami. Terima kasih, tolong kami Tuhan, dan terus sertai kami, supaya hidup kami menjadi hidup yang berkenan, hidup kami menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.